Di kehidupan sebelumnya, aku benar-benar idiot. Tidak hanya harus menjilat Gu Yantu, bahkan pesta ulang tahun pacarnya juga aku yang bayar. Hari ini, aku akan mengungkapkan identitasnya di depan semua orang. Jiang Wan baru pulang dan melihat putra pengasuhnya sedang berpesta di villa dengan sekelompok teman. Dia bermaksud untuk menanyakannya, tetapi tanpa diduga, dia malah dilempar keluar villa oleh mereka semua. Ternyata, untuk mengejar seorang dewi yang dingin, putra pengasuh tersebut selalu berpura-pura menjadi tuan muda Gu. Sedangkan gadis itu malah menjadi putri seorang pembantu rumah tangga. Pria parasit ini berani bertindak semena-mena seperti itu, karena dia yakin apapun yang dia lakukan, gadis itu tidak akan marah. Tetapi saat dia bersiap untuk berfoya-foya dengan teman-temannya, gadis itu tiba-tiba membawa satpam untuk mengusir mereka. Saat ini, pria parasit itu tidak menyangka bahwa gadis di depannya sebenarnya adalah orang yang bereinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya, gadis itu mengalami kecelakaan mobil, dan salah mengira putra pengasuh tersebut sebagai penyelamatnya. Tidak tahu orang yang sebenarnya menyelamatkannya adalah Li Junyao, CEO Li Corporation. Pria parasit itu berkat penyelamatan nyawa berhasil memenangkan hati gadis itu untuk merebut aset gadis itu. Pria parasit itu pertama-tama merencanakan untuk mencelakai orang tua gadis itu, kemudian dengan sengaja membujuk gadis itu untuk menandatangani perjanjian pengalihan aset. Setelah mendapatkan seluruh aset, pria parasit itu berkolusi dengan gadis licik untuk dengan kejam mencelakai gadis itu. Di saat-saat terakhir hidupnya, Li Junyao, yang sudah 10 tahun tidak bertemu, tiba-tiba datang menemuinya. Li Junyao adalah calon suami yang telah ditentukan oleh ayahnya sejak dulu. Tetapi gadis itu, demi melindungi pria parasit, telah berkali-kali menyakitinya. Melihat Li Junyao dengan ekspresi sedih, gadis itu bersumpah bahwa jika ada kehidupan selanjutnya, dia pasti akan menebusnya berkali-kali lipat. Ketika gadis itu membuka matanya lagi, dia telah kembali ke 10 tahun yang lalu. Tetapi sebelum dia sempat tersadar, pria parasit itu berteriak, menyuruh gadis itu mengambilkan air untuk sang dewi. Ternyata hari ini adalah hari ulang tahun gadis licik itu. Untuk menyenangkannya, pria parasit itu secara khusus mengadakan pesta di villa. Saat itulah gadis itu menyadari, ternyata pria parasit itu, untuk membangun citranya, telah berbohong kepada orang luar bahwa dirinya adalah tuan muda Gu. Sedangkan gadis itu malah menjadi putri seorang pembantu. Putri seorang pembantu harus punya kesadaran sebagai pembantu. Tuan muda sudah menyuruhmu pergi. Kau masih berani tidak patuh? Bagaimana dia berani membantah tuan muda Gu? Benar-benar miskin. Biasanya masih ingin bekerja untuk tuan muda Gu. Jadi, cepat pergi sana. Kalian. Sepanjang hari tuan muda, Gu Yantu. Sejak kapan aku jadi pelayanmu? Dan kau jadi tuan muda? Pria parasit itu melihat identitasnya terbongkar, lalu mengancam gadis itu bahwa jika dia terus membuat keributan, maka dia tidak akan diizinkan menghadiri pesta ulang tahun sang dewi. Gadis itu mendengarnya lalu tertawa dingin, mendorong pria parasit itu lalu berbalik pergi. Agar pria parasit itu menyadari identitasnya, gadis itu memutuskan mulai hari ini, dia tidak akan mengizinkannya masuk ke villa lagi. Bibili, tutup pintunya. Nona, Yantu belum masuk. Ini rumahku. Dia masuk atau tidak, apa urusanku? Tutup pintunya. Nona, kau tidak mengizinkannya masuk. Kalau dia marah, bukankah kau yang akan sakit hati? Kau tidak mau menutupnya, ya? Nona, putraku begitu hebat. Orang yang mengejarnya, antri dari sini sampai ke Prancis. Aku sarankan kau, jangan seperti ini. Tahu diri sedikit. Kalau kau membuatnya marah, dia benar-benar tidak akan peduli padamu. Baiklah, kau tidak mau menutupnya, maka aku tutup sendiri. Ini. Apa yang sedang dia mau lakukan? Gu Yantu, bukankah kau bilang tidak mengizinkanku menghadiri pesta ulang tahun? Kenapa masih datang ke rumahku? Jiang Wan, ini jelas villa keluarga Gu. Bagaimana bisa jadi rumahmu? Villa tuan muda Gu. Gu Yantu, villa ini sejak kapan jadi milikmu? Jiang Wan, tadi kau tidak mengambilkan air. Aku sudah tidak menyalahkanmu lagi. Kau yakin kau masih ingin membuat masalah? Membuat masalah apa? Villa ini awalnya milik keluargaku. Kalian segera pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan memanggil satpam untuk mengusir kalian. Omong kosong, kau masih berani mengganggu tuan rumah. Sekarang rasakan. Diusirkan. Rendahan. Selalu rendah. Orang seperti dia
Tidak pantas menyemir sepatu Tuan Muda Gu. Lain kali jangan kesini lagi. Satpam, ya. Ada orang yang masuk tanpa izin ke rumahku. Tolong bawa beberapa orang lagi untuk membantuku mengusir mereka. Nona, Jiang Wan, kau sebenarnya mau apa? Kau belum selesai juga? Bukannya aku yang ingin mencari kalian. Permisi, apakah Anda penjaga villa ini? Kenapa? Takut ya? Halo, saya manajer Hotel Jingwei. Makanan yang Tuan Gu pesan sudah sampai. Silakan masuk. Masuklah. Ayo pergi. Di kehidupan sebelumnya, aku benar-benar idiot. Tidak hanya harus menjilat Gu Yantu, bahkan pesta ulang tahun pacarnya juga aku yang bayar. Hari ini, aku akan mengungkapkan identitasnya di depan semua orang. Nona, Yantu adalah orang yang memperhatikan harga diri. Bertengkar dengannya membuatnya kehilangan muka. Lalu bagaimana dia bisa menghadapi teman-temannya? Aku sarankan kau cepat minta maaf padanya. Mohon pengampunannya. Bibili, apakah kau lupa identitasmu? Kau adalah pembantu di rumahku, bukan ibu mertuaku. Siapa yang memberimu keberanian berbicara denganku seperti itu? Kau dipecat. Besok tidak perlu datang lagi. Nona, Yantu, kenapa dia kembali lagi? Sudahlah. Ibunya bekerja di rumahku, bekerja keras selama bertahun-tahun. Demi ibunya. Aku tidak ingin mempermasalahkannya dengannya. Lagi pula, hanya anak seorang pembantu. Tadi sudah membuatmu malu seperti itu. Kenapa kau belum menghukumnya? Kalau tidak tahu, masih mengira dia nona muda. Jiang Wan, kenapa kau begitu tidak tahu malu? Barusan bicara pedas seperti itu. Sekarang masih punya muka untuk kembali. Ini rumahku. Aku mau datang ya datang. Apa urusannya denganmu? Rumahmu cuma seharga dirimu. Jiang Wan, kau itu apa? Kami semua tahu jelas. Masih mau berpura-pura jadi nona muda di sini. Cukup. Kita semua teman. Kurangi bicara beberapa patah kata. Tuan Gu juga terlalu baik. Ya. Jiang Wan, kau juga duduklah. Bagaimana dekorasiku? Jiang Wan, status rendahanmu, apa pantas duduk bersama kami? Membiarkanmu masuk ke sini adalah Tuan Muda Gu yang memberikan anugerah. Anugerah. Dia takut tidak ada yang membayarnya. Ya sudahlah. Jiang Wan, kalau begitu kau bantu melayani antar makanan. Kenapa? Karena kau dan ibumu adalah pelayan di rumah Tuan Muda Gu. Pelayan harus punya sikap seperti pelayan. Sekarang menyuruhmu melayani Tuan Muda Gu dan pacarnya. Banyak bicara apa? Jiang Wan, kalau hari ini kau patuh, masalahmu tadi, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Kalau tidak, nantinya kau jangan harap diperhatikan olehku lagi. Baik, aku ingat restoran ini punya hidangan terkenal yaitu Buddha Jam Over the Wall. Apakah sebaiknya kita pesan? Sepertinya hidangan itu sangat mahal. Sepertinya 5 juta per porsi. Pesan saja. 1 porsi untuk masing-masing orang. Oh ya, aku juga ingat restoran ini punya beberapa botol anggur yang enak. Tuan Muda Gu, apa sebaiknya dibuka? Buka saja. Nanti kau buka. Bawa untuk mereka cicipi. Tuan Muda Gu sungguh dermawan. Tian Sui, kau sungguh beruntung. Yantu sudah bilang mau buka anggur. Kenapa kau tidak cepat pergi? Banyak orang seperti ini. 1 botol sepertinya tidak cukup untuk diminum. Kalau begitu buka 2 botol. Anggur jenis ini. Aku ingat 80 juta per botol. 2 botol 160 juta. Gu Yantu, kau yakin? Kau tidak mampu membeli, Jiang Wan. Bukan berarti Yantu juga tidak mampu.
Memang bukan level yang sama. Buka 2 botol anggur enak lagi. Baik. Jiang Fan. Tadi sok suci. Sekarang sibuk mondar-mandir. Di depan Bu Yantu. Sok polos. Sekarang lari ke sini untuk mengatakan hal ini kepadaku. Menunjukkan wajah aslinya. Kau iri padaku. Aku bisa mengerti. Lagi pula kau telah mengejar Yantu selama bertahun-tahun. Tapi tolong tahu diri. Berapa berat badanmu? Seorang pelayan. Masih berdelusi mengejar Tuan Muda yang mulia. Tuan Muda. Meskipun kau mengejarnya dengan susah payah, terus menjadi pemuntit, Yantu tidak akan tersentuh olehmu. Dia hanya menyukaiku. Apapun yang kau lakukan, tidak akan mungkin. Benar. Kau benar. Jadi kau yakin begitu? Dia adalah Tuan Muda. Tuan Gu, sekarang Buddha Jam Over the Wall sudah siap. Silakan dinikmati perlahan. Hari ini benar-benar datang ke tempat yang tepat. Benar-benar Tuan Gu. Yantu, hari ini pasti menghabiskan banyak uang. Tidak apa-apa. Ulang tahun Tian Sui. Berapapun uang yang dihabiskan tidak masalah. Baguslah kalau begitu. Tuan Gu, bagaimana cara membuka anggur ini? Buka. Baik. Jiang Fan. Tuangkan anggur untuk semua orang. Gu Yantu, jangan keterlaluan. Biar aku menuangkan anggur untuk semua orang. Enak sekali. Benar-benar anggur yang enak. Tuan Gu, sebelumnya ada orang yang meragukanmu. Bukan Tuan Muda sungguhan. Sekarang malu, kan? Yantu, terima kasih. Yantu, jangan keterlaluan. Bagaimana jika kau benar-benar membuatnya marah? Apa yang akan kita makan dan minum nanti? Ibu jangan khawatir. Sebelumnya aku pernah melakukan hal yang lebih buruk padanya. Hal-hal yang lebih keterlaluan. Dia juga tidak pernah marah padaku. Orang seperti dia, ibu harus lebih jahat padanya. Lihat saja kalau tidak percaya. Enak. Ini hukuman karena kau tidak patuh tadi. Jiang Fan, anggur seenak ini. Biasanya kau boleh minum tidak? Tentu saja tidak boleh minum. Lagi pula, makan malam semewah ini. Dia pasti belum pernah makan. Nanti setelah kita selesai makan, kita akan membungkus sisa makanannya. Bawa pulang untuk dia coba. Jiang Fan, tahun ini sudah menyiapkan hadiah ulang tahun. Untuk Tian Sui belum? Jika hadiahnya tidak memuaskanku, jangan harap aku akan memaafkanmu. Tentu saja sudah. Tuan Gu, ini biaya kita malam ini. Total 208 juta. Melihatku kenapa? Kau mengadakan pesta ulang tahun untuk pacarmu. Manajer menyuruhmu membayar. Tuan Gu, hadiah ulang tahun yang aku siapkan untukmu. Kau suka tidak?